Mungkin inilah jalan yang terbaik, dan kita mesti relakan kenyataan ini. Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi. Selamat datang pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aktivitas pada siklus yang pertama dengan pembagian peran sebagai berikut. CGPA, yaitu saya sendiri, Morris, berperan sebagai supervisor atau pengamat. CGPB diperankan oleh Ibu Melia sebagai supervisi atau coach, dan CGPC berperan sebagai coachee, yaitu Ibu Marti Susanti. Mari saksikan dialog kami bertiga. Selamat pagi Ibu Melia, saya sangat senang sekali bertemu Ibu pada pagi hari ini membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberi dukungan penuh kepada Ibu Melia terkait kegiatan coaching yang akan Ibu Melia lakukan nantinya. Bagaimana Bu Melia, saya dapat membantu Ibu dalam pelaksanaan coaching nanti? Baik, terima kasih Pak Morris. Di sini pada praktik coaching ini saya ingin meminta bimbingan Pak Morris dalam meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching, yaitu kemampuan present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coachee saya nanti. Ya, baik Bu Melia, saya akan membimbing Ibu untuk meningkatkan apa yang menjadi kemampuan yang Ibu harapkan, yaitu dari kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ibu Melia, saya mendukung Ibu dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada saat observasi nanti, Ibu Melia? Iya, nanti pada praktik coaching saya berharap Pak Morris bisa mendukung saya dalam bagaimana cara saya memperhatikan dan mendengarkan aktif coaching saya, sehingga saya mampu memberikan pertanyaan yang bermakna untuk coaching saya. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu Melia. Sudah saya ingat dan saya catat apa yang menjadi harapan Ibu Melia, yaitu dengan memperhatikan cara bagaimana mendengar aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang bermakna tadi. Ibu Melia, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Melia dalam hal ini? Iya Pak Morris, menurut saya tingkat kemampuan saya dalam hal ini ya, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Nah, dengan meningkatkan keterampilan saya ini, saya sangat yakin sekali saya nantinya dalam menerapkannya di kehidupan di pekerjaan saya sehari-hari sebagai guru, tentunya
dapat menjadi lebih baik, terutama dalam membimbing murid saya dalam pembelajaran, Pak Morris. Wah, luar biasa Bu Melia, sebuah harapan yang sangat patut untuk diapresiasi. Di sini Ibu Melia ingin meningkatkan dan mendengarkan aktif dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan sangat berguna dalam proses coaching. Ya, saya yakin dan percaya dengan meningkatkan kemampuan keterampilan ini, Ibu Melia akan sangat lebih baik dalam membimbing murid Ibu Melia dalam proses pembelajaran nanti. Di sini saya paham benar apa yang menjadi tujuan Ibu Melia. Ibu Melia, apa harapan Ibu dalam observasi kita nanti, Ibu Melia? Iya Pak Morris, dalam observasi coaching ini saya sangat berharap sekali ya, observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya. Nah, dan juga khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Saya harap dari observasi ini nanti Pak Morris dapat memberikan umpan balik dari pengamatan yang Pak Morris lakukan terhadap coaching yang akan kami lakukan nanti. Baik Ibu Melia, saya juga berharap semoga observasi nanti dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk Ibu Melia serta membantu perkembangan Ibu Melia dalam menyikapi segala permasalahan yang ada, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Terima kasih Bu Melia sudah berkenan untuk berbagi. Berikutnya, Supervisor CGPA akan melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang dilakukan antara supervisi atau coach CGPB dan coach CGPC serta mencatat hal-hal yang diamati. Pada kesempatan ini, yang berperan sebagai coach yaitu Ibu Melia dan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Marti Susanti. Kita akan beralih ke tahap 2. Tahap 2, seperti yang saya sampaikan tadi, yang berperan sebagai coach yaitu CGPB Ibu Melia melakukan percakapan coaching kepada coach atau CGPC yaitu Ibu Marti Susanti. Dalam melakukan percakapan coaching, coach atau CGPB dapat menjadikan tirta, rasa, dan kompetensi coaching sebagai acuan. Sementara coach atau CGPC dapat menyampaikan topik terkait target pribadi. Baiklah, untuk Ibu Melia dan Ibu Marti, silakan untuk melaksanakan tahap 2, yaitu tahap coaching. Baik, terima kasih Pak Morris. Selamat pagi Ibu Marti. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Bu ya, dengan menggunakan model Tirta. Nah, pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan sesi coaching ini. Bagaimana Ibu Marti? Nah, pertanyaan yang pertama saya ini akan saya berikan kepada Ibu. Apa kiranya yang ingin Ibu Marti capai dari sesi coaching kita kali ini? Nah, baik Bu Mei, selamat pagi Bu Mei. Nah, hari ini saya akan melakukan sesi coaching bersama Bu Mei dengan model Tirta. Nah, dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Nah, nanti kita akan sepakati ya Bu Mei ya. Nah, di sini Bu Mei, yang ingin saya capai itu dari coaching hari ini, saya itu ingin rasanya meningkatkan kemampuan diri saya dalam mengelola waktu supaya lebih efektif. Nah, begitu Bu Mei. Iya, baik Bu Marti ya, tujuannya sudah jelas, yaitu Ibu Marti ingin meningkatkan waktu secara efektif kan Bu Marti ya. Nah, sekarang mari kita identifikasi
hal-hal nyata terkait dengan pengelolaan waktu itu. Nah, sekiranya menurut Bu Marti, apa saja hambatan atau kendala yang Ibu Marti hadapi dalam mengelola waktu selama ini? Baik Bu Mei. Nah, sekarang waktu itu kadang-kadang Bu Mei ya, saya merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Saya merasa waktu itu begitu cepat, kadang tugas saya belum selesai Bu Mei. Apakah mungkin dari cara pengelolaan saya mengerjakan tugas itu memang terlalu lamban, ataupun ada hal-hal lain yang membuat hal itu terasa waktu itu kurang maksudnya Bu Mei. Iya Bu Marti ya. Jadi itu Iya, hambatan Bu Marti yang merasa apakah waktu yang Bu Marti rasakan itu terlalu lebih cepat atau mungkin Bu Marti sendiri merasa bahwa Bu Marti lambat dalam menyelesaikan tugas. Begitu ya Bu Marti ya. iya. Iya, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, sekarang coba Bu Marti kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang sekiranya dapat Ibu Marti lakukan untuk mengatasi masalah tersebut tadi ya. Nah, sekarang coba Bu Marti sebutkan rencana aksi konkret yang dapat Bu Marti lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bu Marti tersebut tadi ya. Nah, iya Bu Mei, karena saya itu merasa lamban tadi, mungkin waktu cepat, materinya pun banyak. Nah, di sini mungkin saya itu selalu berpikir, saya berencana untuk membuat sebuah jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi. Nah, maksudnya tingkat urgensi itu mungkin saya akan memilah tugas-tugas mana yang akan saya selesaikan terlebih dahulu untuk maksudnya tidak mengulur-ulur waktu Bu Mei. Kayak kita seperti mengerjakan soal yang mana yang maksudnya lebih mudah kita kerjakan terlebih dahulu, yang sulit di belakangan, sehingga waktunya tidak banyak untuk terbuang. Iya, bagus sekali Bu Marti, rencana aksi yang sangat jelas Bu Marti ya. Di sini terlihat Bu Marti itu lebih menggunakan skala prioritas gitu ya Bu Marti ya. Iya, Mencoba mendahulukan mana kegiatan atau waktu yang lebih penting terlebih dahulu begitu Bu Marti ya. Nah, sekarang coba Bu Marti bagaimana Bu Marti itu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini. Dan siapa orang yang Bu Marti anggap dapat mampu membantu Bu Marti dalam menjaga komitmen ini? iya Bu Mei. Untuk mewujudkan hal tersebut, mungkin bukan hanya membuat jadwal yang lebih terstruktur. Nah, itu saya juga akan mencoba membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Karena kemungkinan juga saya kurangnya konsultasi dengan rekan-rekan kerja atau kurang terbuka sehingga kita masukan untuk saya sendiri kadang tidak ada maksudnya Bu Mei. Jadi mungkin dengan dukungan teman-teman, saran dari teman-teman, saya bisa membuat maksudnya perubahan pada diri saya. Iya, bagus sekali Bu Marti ya. Dengan membuat reminder tadi ya dan juga mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana Bu Marti tadi ya kan. Mungkin sebagai pengingat ya Bu Marti ya dari rekan kerjanya Iya. terhadap Bu Marti ya, itu bagus sekali, rencana yang sangat bagus Bu Marti. Nah, ini terakhir Bu Marti ya. Bagaimana Bu Marti dapat mempertanggungjawabkan aksi dari Bu Marti tadi ya. Nah, bagaimana cara Bu Marti mempertanggungjawabkan aksinya
Dan kemudian siapa yang dapat membantu Bu Marti dalam menindaklanjuti rencana ini? Iya, baik Bu Me. Nah, yang bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini adalah saya sendiri. Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala. Dan untuk orang yang bisa menindaklanjuti rencana ini, yaitu saya akan meminta umpan balik dari rekan kerja saya yang ada di sekolah. Nah, mungkin selain rekan itu kepala sekolah juga. Nah, terus saya juga akan mencari sumber tambahan jika diperlukan, seperti cara-cara kita lihat di media internet dan lain-lain. Nah, saya akan berusaha memperbaiki diri saya dengan hal-hal seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Marti. Semoga rencana aksi Bu Marti berjalan dengan lancar, Bu Marti ya. Iya, terima kasih Bu Me. Iya, sama-sama Ibu Marti. Ya, terima kasih kepada Ibu Melia dan Ibu Marti, yang mana tadi Ibu Melia berperan sebagai coach dan Ibu Marti berperan sebagai coaches, sudah sangat baik. Jika tadi kita sudah menyelesaikan tahap 2, sekarang kita akan memasuki tahap 3. Di tahap 3 ini, skenario dialog lengkap antara supervisor, yaitu CGPA, saya sendiri, Morris, dan coach CGPB dalam percakapan pasca supervisi berbasis coaching mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan dapat berlangsung sebagai berikut. Selamat pagi Bapak Ibu, ya terutama di sini Ibu Melia, selamat pagi. Terima kasih Ibu Melia telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya pada pagi hari ini. Di sini Ibu Melia, perlu Ibu Melia ketahui, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Ibu Melia, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tersebut, Ibu Melia? Ya, baik Pak Morris. Pada coaching kali ini saya merasa puas. Di sini tadi saya merasa saya itu sudah melakukan dengan baik dalam kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak Morris ya. Wah, luar biasa sekali Bu Melia. Saya sangat senang mendengarnya karena Ibu sudah merasa bahwa Ibu telah melakukan dengan baik dengan menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik dalam kompetensi coaching yang telah Ibu Melia lakukan. Ibu Melia, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Iya. Saya merasa saya sudah mendengarkan dengan aktif apa yang menjadi hambatan Ibu Marti tadi, mendengarkan dengan kehadiran penuh. Nah, tadi saya merasa saya itu sudah memberikan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir dari coach saya. Oke, Ibu Melia, berarti Ibu telah merasa mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik. Sekarang, bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya? Jika saya melihat, Bu Melia, Ibu Melia telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan Ibu dan apa yang juga sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi apa yang Ibu rasakan dan apa yang menjadi hasil pengamatan saya itu benar adanya dan sama, sesuai dengan semuanya sudah sesuai dengan standar apa yang kita rujuk. Begini Bu Melia, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Baik Pak Morris,
saya ucapkan terima kasih atas pengamatan Pak Morris. Nah, ternyata apa yang saya pikirkan, alhamdulillah sama dengan hasil dari pengamatan Pak Morris. Saya merasa sedikit percaya diri atas kegiatan coaching pada hari ini. Dalam hal ini saya memang benar-benar merasa sudah mampu menerapkan alur tirta dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas umpan baliknya. Iya, Ibu Melia, terima kasih juga sudah mau bekerja sama karena kita sudah bisa saling berbagi. Saya membagi apa yang saya bisa bantu kepada Ibu Melia. Namun demikian, Bu Melia, saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih dapat Ibu Melia tingkatkan, terutama saat observasi. Ibu Melia sudah sangat baik sesuai dengan catatan saya dalam menggali apa yang menjadi tujuan coaching. Ibu Melia juga sudah mampu mengidentifikasikan hal-hal yang nyata yang terkait permasalahan yang ada pada coaching Ibu Melia. Dan Ibu Melia juga sudah bisa menggali coaching itu untuk menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Namun Ibu Melia bisa meningkatkan di menanyakan rencana aksi. Di sini Ibu Melia bisa lebih meningkatkan kemampuan berbobotnya dalam menanyakan apa yang menjadi rencana aksi dari coaching yang proses coaching kepada coaching yang Bu Melia laksanakan. Jadi Bu Melia bisa meminta tidak hanya satu rencana aksi, namun Bu Melia juga bisa menggali kepada coaching itu memberikan lebih dari satu rencana aksi yang akan dilakukan. Tentunya dengan banyaknya rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, tentunya akan berdampak baik pula pada permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Seperti itu Ibu Melia. Bagaimana kira-kira menurut pandangan Bu Melia tentang ini? Iya Pak Morris, saya sangat mengerti. Lain kali pada kegiatan coaching berikutnya saya akan lebih meningkatkan pertanyaan untuk memancing rencana aksi coaching saya. Di sini akhirnya dari observasi ini saya mengerti bahwa pertanyaan untuk rencana aksi itu boleh lebih dari satu pertanyaan ya Pak ya. Nah, saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan dalam menanyakan rencana aksi. Kita pada kesempatan kali ini, Bu Melia, apa langkah konkret yang akan Ibu Melia ambil untuk meningkatkan performa di area ini, Bu Melia, di bagian yang kita bahas barusan? Iya Pak Morris, rencana konkretnya itu ya untuk lebih meningkatkan kemampuan coaching saya, pastinya saya akan berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam hal mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, terutama dalam pertanyaan rencana aksi tadi. Wah, luar biasa Ibu Melia. Itu adalah langkah yang sangat baik yang akan Ibu Melia lakukan. Saya akan mencatat hasil observasi kita ini ke dalam form supervisi akademik. Ibu Melia benar-benar Ibu Melia juga membuka diri untuk mendengar saran dan solusi. Ibu Melia sudah menjadi seorang coach yang sangat baik sekali. Itu adalah langkah yang sangat baik Ibu Melia. Semoga apa yang menjadi tujuan dari Ibu Melia rangkaian proses-prosesnya. Jadi Bu Melia, terakhir pertanyaan saya untuk Ibu Melia, apa yang Ibu peroleh dari proses kita ini, Bu Melia? Apa yang telah Ibu Melia dapatkan dari proses yang sudah kita lakukan ini, Bu Melia? Iya Pak Morris, alhamdulillah dari proses coaching ini saya lebih paham, lebih memahami area di mana seharusnya bagian mana yang harus saya perbaiki dalam meningkatkan kemampuan
coach saya. Nah, kemudian dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Morris yang sudah memberikan bimbingan dan umpan balik yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat mengetahui kemampuan mana yang harus saya kembangkan dalam keterampilan coaching ini. Ya, Ibu Melia, terima kasih kembali. Ibu Melia sudah merasa lebih memahami area di mana Ibu Melia perlu berkembang, dan saya juga berterima kasih sekali Ibu Melia sudah kita mampu bekerja sama dengan baik. Izinkan saya pamit dulu. Saya ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Melia dan Ibu Marti yang mana pada kesempatan hari ini sudah kita menyelesaikan siklus 1 dan Ibu Melia dan Ibu Marti juga sudah berperan dengan sangat baik, yang mana Ibu Melia tadi sebagai CGPB yang berperan sebagai coach, dan Ibu Marti CGPC yang berperan sebagai coach. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Jika saya boleh merefleksi pada kegiatan kita pada hari ini, bahwa saya pribadi sudah mampu menjadi supervisor yang sangat baik. Saya sudah mampu untuk membimbing coach, serta rekan saya Ibu Melia selaku coach juga sudah mampu melakukan kegiatan coaching kepada coachi, yang mana Ibu Melia sudah mampu menggali apa yang menjadi tujuan coaching. Ibu Melia juga mampu mengidentifikasi hal-hal terkait permasalahan yang dihadapi oleh coachi, serta Ibu Melia juga sudah mampu untuk menanyakan rencana aksi kepada coachi, dan itu sudah sangat luar biasa. Dan berikutnya CGPC, yaitu Ibu Marti selaku coach juga sudah sangat bagus memerankan melaksanakan perannya, yang mana Ibu Marti selaku coach mampu membuka diri. Ibu Marti juga mampu menyatakan apa yang menjadi tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi, yang mana Ibu Marti juga mempunyai rencana aksi yang luar biasa, mau membuka diri, mau bekerja sama dengan rekan sejawat yang ada di Ibu Marti. Dan harapan dari kami bertiga di sini dari siklus 1, semoga apa yang menjadi tujuan pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini dapat bermanfaat untuk kami bertiga. Kami bertiga izin pamit. Kami dari CGP Angkatan 10 Belitung Timur. CGP Angkatan 10 Belitung Timur, tergerak, menggerakkan. Luar biasa. Terima kasih ya.